Halo teman-teman, kali ini akan saya buatkan bagaimana caranya merawat sindilan ya, anakan murai dari masih merah sampai dengan dewasa atau mandiri minimal. Sekarang saya berada di dalam kandang ternak nih kan. Ini saya sedang asuh. Ini bisa lihat nih anakan-anakan murai saya lagi pada makan, saya kasih makan ini. Nah, tuh. Mereka sekarang sudah pada mandiri semua. Ini sengaja saya kumpulin di sini karena tidak ada kandang. Kandangnya sudah penuh kan. Makanya sengaja saya pisahin di sini. Saya kumpulin di sini supaya besar di sini, ketika lepas trotol baru saya ambil. Gitu kan. Baiklah. Selanjutnya akan saya terangkan bagaimana merawat murai batu ketika sudah bertelur ya. Ketika sudah jodoh mereka bertelur. Setelah bertelur biasanya mereka akan mengeram 11 hari sampai 12 hari pengeraman ya. Jadi jangan aneh kalau lagi ngeram dulu nih. Kalau lagi ngeram, si indukan betina sering naik turun, dia sering mandi, mungkin karena menyesuaikan suhu ya, biar suhunya stabil. Jadi biasanya sehari mandi 2 kali, kadang pagi setiap keluar mandi, keluar mandi gitu kan. Setelah kita hitung setelah 11 sampai 12 hari usia pengeraman, kita rajin-rajin tengok, jangan terlalu tengok langsung ke sarangnya, bukan, tetapi intip-intip lah dari agak jauh gitu. Apabila udah ada cangkang telur di bawah, berarti indukan menetas. Maksud saya telur menetas. Di situ kalau pemula nih biasanya wow, udah seneng banget di situ kan. Udah sangat seneng banget begitu ada telur pecah di bawahnya, maksud saya cangkang telurnya di bawah, udah rasa senang banget, berbunga-bunga banget itu kan. Nah, di situ pakannya yang harus kita perhatikan. Sebenarnya jangkrik sama ulat kandang itu cukup. Jadi saya itu nggak pernah pakai kroto, nggak pernah. Kebetulan murai saya itu nggak doyan kroto kan. Jadi kalau saya kasih kroto basi kan sayang, udah mahal-mahal nggak dimakan. Jadi saya maksimalin di jangkrik. Jangkrik untuk lolohan ini bukan kita yang loloh, induk yang loloh, tapi kita maksimalkan. Jadi kita harus kasih asupan gizi kepada jangkriknya. Jadi kita kasih, kalau saya pakai kalsium dan jadi kalsiumnya itu sebut merek nggak ya? Ya sebut nggak apa-apa. Kasinut namanya, Kasinut. Beli di online banyak, kalau nggak ada di toko-toko burung online udah banyak, di Lazada, di Tokopedia segala macam banyak. Di situ si kalsium ini saya kasih air, saya kasih pur, saya kasih air, saya aduk sampai basah, mudah dimakan oleh jangkrik. Saya kasih ke jangkriknya, saya kasih ke jangkriknya. Dan jangkriknya pun kalau pas baru netes kayak begini, jangan terlalu gede-gede kalau bisa, kalau ada gitu. Jadi jangkriknya agak kecilan. Jadi supaya mudah induknya memberikan kepada trotolnya itu, kepada cindilnya itu mudah, tidak terlalu banyak tenaga untuk matah-matahin sampai hancur gitu. Jadi nggak banyak tenaga, kasihan induknya kan. Jadi beli jangkriknya agak kecil-kecil. Setelah dikasih pur yang sudah saya kasih kalsium, nah kita kasih makan ke jangkriknya. Di situ setiap hari ganti kan. Jadi setiap pagi ganti. Jadi sore dikontrol sama kita, jangan sampai pagi kehabisan. Itu bahaya kan, kalau pagi kehabisan anaknya bisa jadi sasaran. Jadi kalau pagi jangan sampai kehabisan, sisain buat pagi. Jadi sebelum kita kontrol pagi, makanan tetap ada, sudah ada buat sarapan pagi. Karena burung biasanya kalau pagi-pagi itu
langsung bangun tidur langsung lolohin anaknya begitu. Nah selanjutnya begitu saya biasanya cuman 4 hari kan, 4 hari sampai 6 hari lah. Jadi umur 6 hari ataupun 4 hari udah bisa. Jadi saya ambil biasanya. Jadi karena saya kurang pede kalau loloh induk itu agak ribet kan. Kan saya sistemnya poligami nih. Karena loloh induk kan, induknya itu kadang-kadang umur 12 hari itu udah bertelur lagi kan. Nah di situ susahnya kan. Kalau induknya cuma satu, karena jantannya ini berpoligami, pindah ke sono pindah ke sini, tidak ada yang loloh dan akhirnya apa? Mati, kan sayang banget tuh. Nah, pengalaman saya, karena kalau loloh induk itu berbahaya kalau sistem poligami ya, kecuali tidak poligami. Jadi saya ambil umur 4 hari, kalau saya kadang udah nggak sabar saya ambil tuh langsung. Nah, kita ambil, kita kasih daun pinus kan ya, jangan lupa itu. Karena kalau cuman pakai tisu atau dasaran kain itu bahaya. Kaki si anakan tersebut tidak bisa mencekram, akhirnya menyebabkan kelumpuhan, pengkor segala macam. Jadi itu jangan sampai ya, jangan sampai punya tatakannya itu cuman tisu, kain dan lain-lain. Kita harus beli daun pinus, murah kok. Sekarang udah banyak yang jualan di pasar, murah. Itu penting banget, jadi seolah-olah seperti sarang aslinya. Nah di situ kita pindah, kita bawa ke tempat yang aman, nggak panas juga nggak dingin kan. Jadi kalau ada yang bertanya, perlu dilampuin enggak? Kalau saya tidak pakai lampu kan, jadi tidak pernah saya memisahkan anakan terus saya kasih lampu kayak orang-orang, saya enggak. Karena mungkin karena penyesuaian cuaca juga. Kalau saya ini di daerah yang cuacanya cukup panas, jadi nggak perlu kalau lampu. Mungkin kalau di daerah Bandung, daerah Bogor mungkin iya karena cuacanya dingin. Tapi kalau di daerah saya ini agak panas, jadi nggak perlu lampu, itu nggak perlu. Nah untuk lolohannya, kalau lihat teman-teman sih saya banyak macam-macamnya. Ada pakan lele, ada pur 511 juga mereka pakai, juga biasa. Cuman saya itu nggak pakai karena saya udah terbiasa mungkin, jadi saya pakainya pakan kucing. Saya pakai pakan kucing. Cukup aneh sih masa pakan kucing buat burung, tapi nggak apa-apa. Nyatanya saya lebih percaya pakan kucing daripada produk-produk lain. Kan banyak nih produk lolohan, cuman setelah saya coba produk-produk lolohan sekarang itu gampang hancur. Jadi begitu dikena air panas gampang hancur. Ya saya milih pakan kucing, Healthy Pet namanya. Ya, Healthy Pet namanya. Jadi pakan kucing pun mereknya nggak asal kan. Jadi nanti saya kasih contoh mereknya, Healthy Pet. Nah, Healthy Pet ini sangat bagus kalau menurut saya. Jadi cindilan itu tidak mudah sakit, gemuk-gemuk ya, seperti inilah contohnya. Ini sebelum mandiri kan, sebelum mandiri pakai Healthy Pet. Sekarang sudah pada mandiri, saya kasih pur 511. maksudnya biar apa? Biar cepat mabung. Jadi biar cepat mabung, makanya saya kasih 511 di ulat kandang campur jangkrik sama ulat Hongkong juga saya kasih. Maksud saya biar cepat mabung, biar cepat ganti bulu gitu. Selanjutnya cara melolohnya itu hati-hati kan. Jadi pagi-pagi ketika kita bangun, biasanya burung ketika dibuka kerodongnya langsung bunyi kan, langsung minta makan. Nah di situ kita siapin lolohan tersebut. Kalau saya pakai pakan kucing tersebut, saya seduh pakai air panas, tunggu sampai 5 menit, dinginkan. Nah siap disuapkan. Kalau dicampur kroto itu lebih bagus.
ya. Nah, setelah anakan mau celangap, mau mangap ya, mau minta makan, kita suapin 2 atau 3 suapan. Jadi jangan terlalu kenyang kan. Kalau terlalu kenyang itu bahaya juga. Terlalu, kalau kata orang Jawa, bebel namanya. Jadi makanan langsung masuk jadi satu di dalam, sedangkan pencernaannya, namanya bayi kan, pencernaannya masih lemah. Jadi itu bahaya. Kadang menyebabkan perutnya itu keras, tidak bisa buang tinja gitu, kurang lebih begitu. Makanya jangan terlalu kenyang. Jadi 2 suapan, kalau pertama 2 kali itu cukup. Kemudian setelah itu baru kita tambah porsinya. Jadi 3 suapan menjadi 4 suapan, nggak masalah. Tapi untuk melolohnya tersebut jangan terlalu sering. Jadi misalnya jam 7 pagi kita loloh nih. Nah, 2 kali suapan. Kemudian jam 9 kita loloh lagi. Nah, setelah jam 9 kita loloh lagi. Jangan terlalu kenyang ya, tetap jangan terlalu kenyang. Biarkan burung lapar tapi sehat, daripada burung kekenyangan tapi mati, kan kita yang rugi. Terus jam 9 kita loloh lagi. Jam 9, jam 11 kita loloh lagi. Gitu. Jadi minimal itu 1,5 jam jaraknya, itu minimal. 2 jam nggak apa-apa. Jadi minimal 1,5 jam. Jadi biarkan burung lapar tapi sehat, gitu kan. Kurang lebih begitu. Insya Allah burung yang Anda loloh aman. Kalau selama ini saya loloh burung itu hampir 0 kematian dan alhamdulillah aman. Dan untuk vitamin, banyak temen yang menanyakan vitaminnya apa kalau meloloh burung. Kalau saya vitamin itu pakai yang murah-murah aja kan. Kalau cuma buat loloh, saya pakai vitamin ayam ya. Ada 1 Pitachik. Pitachik itu bagus banget untuk menambah nafsu makan dan menjaga kesehatan anak murai, terutama menambah nafsu makan. Dan 1 lagi saya memakai tetrakol kan. Tetrakol itu bagus sekali buat pencernaan, jadi menjaga berak, kapur, dan lain-lain. Yang penting kita ngasihnya kira-kira kan. Jadi kita kasih ke air dulu, tetrakol kita kasih ke air. Nah, kita kasih ke air sampai kuning airnya. Kemudian si lolohan saya ambil, saya celupin ke situ dulu, ke vitamin tetrakol tersebut, baru saya lolohkan ke sindilan. Itu bagus banget mencegah masalah pencernaannya. Pokoknya sehat, menyehatkan pencernaan. Itu bagus banget kan. Kalau Pitachik itu lebih kepada nafsu makan. Kalau nafsu makannya berkurang, kita kasih Pitachik, biasanya langsung pulih kan. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai sekitar umur 10 hari. Umur 10 hari ini biasanya udah keluar kan. Jadi si ini udah keluar, udah keluar dari sarang, maksudnya sudah pengen terbang. Nah, di situ kita jangan kaget. Umur 11 hari, 12 hari itu nafsu makan menurun, nafsu makan berkurang. Nah, itu saat penting-pentingnya kita kasih asupan vitamin kan. Jadi Pitachik jangan sampai telat, jangan terlalu banyak ya ngasihnya. Kasih ke air, airnya kuning, lolohannya kita masukin. Tapi aman kan. Jadi walaupun mereka kurang nafsu makannya berkurang, karena mereka masih suka terbang sono sini baru bisa terbang gitu. Tapi jangan khawatir, itu cuman 1 hari atau 2 hari doang. Jadi berikutnya normal. Nah, begitu kira-kira ya, videonya udah terlalu panjang. Untuk perawatan berikutnya sampai burung bisa mandiri akan saya buatkan di video berikutnya ya. Silahkan subscribe jika video ini bermanfaat. Tapi jika tidak bermanfaat, nggak di subscribe, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.